Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulil Asmi dari kelas G Program Studi S1 Farmasi Universitas Megareski Makassar. Adapun tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas NIT saya dari mata kuliah Kimia Fisika. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian materi dan energi. Jadi, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Pengertian massa berbeda dengan pengertian berat. Jadi, materi adalah segala sesuatu yang bisa ditimbang, didorong, ditarik, dan dapat berubah bentuk, dan seterusnya. Materi merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi disebut juga dengan zat. Materi dapat berwujud zat, gas, cair, dan padat. Baiklah, kita lanjut. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan maupun usaha. Kata energi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon yang berarti kerja. Dalam melakukan sesuatu, kita selalu memanfaatkan energi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Contohnya ketika kita mendorong meja atau berjalan, kita memerlukan energi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur atau SPU. Sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat unsur-unsur tersebut. Disebut periodik, sebagaimana terdapat pola kemiripan sifat unsur dalam unsur tersebut atau susunan tersebut. Sifat-sifat periodik unsur meliputi yang pertama yaitu sifat logam, jari-jari atom, energi ionisasi, jari-jari ion, afinitas elektron, dan elektronegativitas. Nah, tabel periodik dapat kita lihat contohnya seperti yang tertera pada slide di atas. Saya akan menjelaskan tentang keterangan tentang tabel periodik tersebut. Dari contoh gambar di atas, baris pada tabel disebut dengan periode, lalu kolom disebut dengan golongan. Pada keterangan gambar di atas menunjukkan 6 golongan. Kolom mempunyai nama selain nomor. Contohnya unsur golongan 17 yaitu halogen, dan golongan 18-nya ialah gas mulia. Dan tabel periodik juga dapat digunakan untuk menurunkan hubungan antara sifat-sifat unsur dan memperkirakan sifat unsur baru yang belum ditemukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ikatan logam dan ikatan hidrogen. Jadi, sifat-sifat logam adalah yang pertama yaitu mempunyai konduktivitas thermal dan listrik yang tinggi. Yang kedua yaitu berkilau dan memantulkan cahaya. Yang ketiga yaitu dapat ditempa. Dan yang terakhir yaitu mempunyai variasi kekuatan mekanik. Ikatan logam merupakan salah satu jenis ikatan kimia di mana ikatan ini menghubungkan dua atom berbeda menjadi satu molekul. Pada dasarnya terdapat beberapa macam ikatan kimia seperti ikatan kovalen, ikatan ionik, dan ikatan logam. Logam memiliki sedikit elektron valensi dan memiliki elektronegativitas yang rendah. Semua jenis logam cenderung melepaskan elektron terluarnya sehingga membentuk ion-ion positif atau atom positif atau kation logam. Kulit terluar unsur logam relatif longgar. Kenapa? Karena terdapat banyak tempat yang kosong sehingga elektron terdelokalisasi, yaitu suatu keadaan di mana elektron valensi tidak tepat pada posisinya pada suatu atom, tetapi senantiasa berpindah-pindah dari satu atom ke atom lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ikatan hidrogen. Jadi pada dasarnya ikatan hidrogen dibagi menjadi dua bagian, yaitu ikatan hidrogen intermolekul dan ikatan hidrogen intramolekul. Ikatan hidrogen intermolekul. Pada ikatan ini, ikatan hidrogen terbentuk antara dua molekul dari senyawa yang sama atau berbeda. Molekul dari senyawa yang sama atau berbeda dipolimerisasikan atau diasosiasikan.
Kemudian yang kedua yaitu ikatan hidrogen intramolekul. Jenis ikatan hidrogen selanjutnya adalah ikatan hidrogen intramolekul. Ikatan ini terbentuk dalam molekul yang sama antara atom hidrogen dan beberapa atom elektronegatif lainnya seperti N, O, A, dan F. Ikatan hidrogen intramolekul merupakan hasil dari siklikasi molekul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ikatan ion. Jadi, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Ini menurut para pakar. Jadi, ikatan ion terbentuk antara logam yang melepaskan elektron atau logam dengan atom yang menangkap elektron bukan logam. Ikatan ion terbentuk antara yang pertama yaitu ion positif dengan ion negatif. Kemudian atom-atom berenergi potensial ionisasi kecil dengan atom-atom yang beraktivitas elektron besar. Yang ketiga yaitu atom-atom dengan keelektronegatifan kecil dengan atom-atom yang mempunyai keelektronegatifan besar. Selanjutnya yaitu ikatan van der Waals. Jadi, ikatan van der Waals ialah gaya tarik-menarik antara atom atau molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih lemah dibandingkan gaya yang timbul karena ikatan valensi, dan besarnya gaya ini ialah 10-7 kali jarak antara atom-atom atau molekul-molekul. Gaya van der Waals dalam ilmu kimia merujuk pada jenis tertentu gaya antar molekul. Kemudian selanjutnya yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan salah satu ikatan yang terbentuk karena pemakaian dari pasangan elektron bersama. Kenapa? Karena pasangan elektron ini dapat berasal dari masing-masing atom yang saling berkaitan dan ikatannya disebut ikatan kovalen. Adapun jenis-jenis ikatan kovalen yang pertama saya jelaskan yaitu ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama satu pasang elektron dari setiap atom memberikan satu elektron valensi yang digunakan secara bersama, dengan kata lain jumlah PI A sama dengan 1. Kemudian ikatan kovalen rangkap 2. Jadi, ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama dua pasang elektron dari setiap elektron memberikan 2 elektron valensi untuk digunakan secara bersama, dengan kata lain jumlah PI sama dengan 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen rangkap 3 dari jenis-jenis ikatan kovalen tersebut. Ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama 3 pasang elektron. Jadi, setiap elektron memberikan 3 elektron valensi untuk digunakan secara bersama, dengan kata lain PI sama dengan 3. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan ikatan kovalen, seperti misalnya konfigurasi elektron 1H sama dengan 1, maka konfigurasi elektron sama dengan 2,6. Atom O akan stabil jika mengikuti 2 elektron membentuk konfigurasi mirip dengan atom Ne sama dengan 2,8 sesuai aturan oktet. Sedangkan atom H akan stabil jika mengikat 1 elektron membentuk konfigurasi mirip He sama dengan 2. Sehingga untuk memberikan suatu ikatan, atom O harus memasangkan dua elektron valensinya kepada 2 atom H. Kenapa? Karena 2 atom H memasangkan masing-masing 1 elektron valensi terhadap 2 elektron O tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga yang melihat video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.